Selamat pagi pemirsa. Punguan Batak Saroha Kecamatan Airupas Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat menggelar perhelatan tutup dan buka tahun di Aula Gereja MRPD Kecamatan Airupas, Minggu 12 Februari 2023. Agenda menutup tahun 2022 dan membuka rencana program kerja etnis Batak Saroha di Kecamatan Airupas di tahun 2023 ini dihadiri Forkopimcam Airupas dan beberapa perwakilan etnis yang ada di Airupas. Inilah Airupas News selengkapnya. Mengawali acara tutup buka tahun Punguan Saroha Kecamatan Airupas, Marau Singkup dan Manis Mata berlangsung ibadah Kristen Protestan dipimpin oleh Pendeta HKBP Ketapang Teguh Adi Putra Sinaga STH. Beliau menekankan kasih dalam perkumpulan etnis Batak hendaklah terjalin dengan baik dan terus berkesinambungan. Pasti dohodokku memakai keterbukaan. Angguhong nalila berkorban, mementingkan kebersamaan, dakola mementingkan diri sendiri. Edo nata pakai di tengah-tengah pok di tengah-tengah Punguan Saroha. Amin. Dan bihamu, ada yang Saroha kita. Ini nata pakai. Asa di bagasan ngulu na Saroha ima, di bagasan horong kebersamaan ima, dan tubuh hati iro di tengah-tengah di perpunguan. Dan tubuh kapal selisian akan komplit tengah-tengah di perpunguan. Alai anggus sarohai horong narene berkorbani terbarita mah. Mana tu dia be hasahakan. Anggo punguan halak Batak Saroha di luar Airupas nang humadiana anggo terbarita mah. Nasidaro Saroha sa pikiran, sa pakilalaan. Ido horong na ito tabadupa mangilang. Jalan na paduan horong na ito tabadupa marhunatupon iman ito na horong agapitos. Horong tapapamri. Horong tapapamri. Dan parjulo sa hali iba na mamikiri. Ado pa si jalo kubay kulaw. Dan parjulo sa hali. Ala dipikiri ba na puulaw macho ulaw ni. Uulaw maju holongi, alepos ruaku di libata, dukku ulang holongi, martinangi di libata, lehong di libata do upa na bujalo, sikat membatuta, martite holongi dohai. Upadeku sakti hami, songong boras pir, do napuran, tiar, do pridik sitio suara. Pasator nabi matuhamu jala kasma di pasar kami amal pandinami. Aduh jala pasar kami. Serius besesaha nomor satu nama rujung ni undang-undang perhorasan bukan berbiar. Walati madi kita horas. Dalam perhelatan tutup tahun ini berlangsung meriah dengan tampilan tari-tarian dari 5 subsuku Batak, yakni Toba, Pakpak, Simalungun, Karo, dan Mandailing, serta tarian dari anggota Saroha dari beberapa sektor yang ada di Kecamatan Airupas, Marau, Singkup, dan Manis Mata. Setiap tarian yang dikenal dalam etnis Batak dengan nama tortor menyuguhkan 3 jenis barang yang disatukan dalam piring, berupa beras, daun sirih, dan uang. Adapun makna dari barang-barang tersebut adalah sebagai persembahan kepada Sang Pencipta, disalurkan melalui sesamanya, dan diharapkan menjadi berkat. Beras bermakna pengharapan, agar keturunan atau pewaris etnis Batak dan budayanya kian berkembang seperti butiran beras di muka bumi ini. Beras juga melambangkan keteguhan hati, serta jiwa yang kuat bagi etnis Batak. Daun sirih bermakna pengharapan kepada Sang Pencipta agar diberkati dalam menjalani kehidupan, sehat jasmani dan rohani, persatuan kekerabatan dan kekeluargaan yang semakin kokoh. Sedangkan uang lebih diartikan kepada si palas roha, atau yang artinya sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan harapan dapat menyenangkan hati, menggembirakan bagi yang menerimanya. Panitia tutup buka tahun beserta seluruh anggota Punguan Saroha menerima tamu undangan dengan sangat antusias. Hadir dalam perhelatan ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Dapil 5 Ketapang Kasti,
Porkopimcam Airupas, pengurus perkumpulan etnis Batak Ketapang Sahata, Dr. Gigi Johannes Lumban Tobing, dan perwakilan beberapa etnis yang ada di Kecamatan Airupas. Sambutan meriah oleh panitia beserta anggota Punguan Saroha diiringi musik gondang dan tarian Batak atau tortor, membuat gerakan tangan para penari terbuka menengadah sejajar di depan dada, serta melambaikan tangan ke arah masuk tempat acara, mengartikan, "Mari silahkan masuk bersama kami. Kami menyambut kedatangan Anda dengan penuh kasih dan persaudaraan." Ketua Panitia Tutup Buka Tahun Punguan Saroha Jesaya Sitanggang dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran tamu undangan dan anggota Saroha sendiri. Disampaikannya tujuan utama dari diadakannya acara ini adalah upaya merawat persatuan antar anggota Saroha, kerabat dan hubungan bermasyarakat semakin ditingkatkan. Selamat siang. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Muspika yang mewakili undang kami, dalam hal ini Kepala Subsektor Airupas Bapak Kada, Bapak Kasdi, anggota dewan yang mewakili, tamu undangan kami, kalau tadi Insinyur Luka menyebutkan mewakili etnis Tionghoa Bapak Atai, tamu undangan kami juga yang mewakili subetnis Madura Bapak Haji Dio, selamat datang Pak. Adapun acara ini Bapak Ibu Punguan Saroha yang kami hormati, kita adakan adalah mengingat kembali bagaimana perlunya persatuan, bagaimana perlunya hubungan kekerabatan jangan sampai renggang di antara anggota Punguan Saroha juga dengan sesama. Bapak Ibu, singkat saja, dengan demikian harapan kami melalui kehadiran Bapak di sini, tamu undangan yang kami hormati, kiranya apa yang bisa kami suguhkan, apa yang bisa kami tampilkan untuk menjamu kehadiran Bapak, semoga itu boleh menyenangkan, boleh itu membuat suatu kenang-kenangan tersendiri di hati Bapak, sehingga mengingat kami Punguan Saroha yang ada di Airupas ini, yang menimbulkan rasa persatuan, kesatuan, dan persaudaraan semakin erat. Akhirnya kami ucapkan selamat siang, dan kepada Punguan Saroha Dohanumuma Horas, 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 Menjua-jua, Jua-jua, Jahong. Senada pula disampaikan Dr. Gigi Johannes Lumban Tobing mewakili Ketua Sahata Kabupaten Ketapang, memberikan motivasi kepada Punguan Saroha Kecamatan Airupas, Singkup, Marau, Manis Mata dan sekitarnya dapat terus maju, bersatu, elit dan solid saling tolong-menolong. Dalam kesempatan penyampaian arahannya, beliau mengapresiasi atas pelaksanaan acara mempererat persatuan ini, sekaligus berpesan untuk menjaga kerukunan antar etnis, secara bersama-sama berbagi kasih demi terwujudnya keamanan antar etnis di Kecamatan Airupas. Kami dari perkumpulan Batak Sahata Kabupaten Ketapang sangat mengapresiasi acara tutup buka tahun Batak Saroha di Kecamatan Airupas. Ini bentuk wujud kebersamaan suku Batak yang ada agar terus solid, kompak dan mandiri, yang berorientasi pada rasa persaudaraan, kekeluargaan, dan persatuan antara suku Batak maupun di luar suku Batak yang ada di Kecamatan Airupas. Kita bangga dan bersyukur menjadi suku Batak yang berkomitmen dan berperan aktif dalam pemerintah maupun
usaha lainnya, serta mengharapkan semua suku Batak untuk saling menjaga kerukunan antar etnis dan secara bersama-sama saling memberi kasih demi mewujudkan keamanan dan ketentraman antara etnis dan agama yang ada di Kecamatan Airupas. Akhir kata, Pulau Irian burungnya cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, dan atas segala kekurangan, atas perhatian diucapkan terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam dalam damai sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Basuramin Kasarga, Basehat Kajibata, Horas, Horas, Horas. Mewakili Kapolsek Marau, Aibtu Saider Padang turut menghimbau pentingnya memupuk rasa persaudaraan, saling menghormati antar etnis yang ada di Kecamatan Airupas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam hal ini bisa kita perhatikan subtema pada pembukaan atau buka tahun berpedoman kepada Dalian Datolu. Mari kita etnis Batak lebih bermartabat, memiliki jiwa sosial solid dan kemudian terhadap sesama kita etnis Batak dan sesama lapisan masyarakat yang lupas. Kalau memang ini bisa kita laksanakan, semua etnis Batak bisa mengimplementasikan. Kami yakin dan percaya bahwa ke depan etnis Batak di Airupas lebih maju, lebih baik, dan lebih berkembang. Ini harapan kita. Ini kita laksanakan. Dan kami berharap acara tutup tahun seperti ini berlanjut dan berkesinambungan. Ini harapan kami. Dengan harapan, dengan acara seperti ini bisa memupuk kehormatan atau rasa kehormatan, menghormati, menghargai, dan bahkan menumbuhkan kerukunan antara sesama etnis yang lain di Kecamatan Airupas. Ayo kita sama-sama kita pupuk, kita rajut, karena kita etnis Batak adalah bagian daripada Kecamatan Airupas. Ke depan harapan kita bersama, organisasi Keluarga Besar Batak Sarawak ini menjadi salah satu paguyuban yang dapat memperkuat, akan memperkokoh persatuan di Kecamatan Airupas. Sehingga nantinya kalau kita bersatu memperkokoh persaudaraan, bisa menciptakan situasi yang dinamis. Kalau tidak tercipta situasi dinamis, kita bisa merefleksikan yang namanya di mana bumi dipijak, di situ lagi ditunjuk. Ini harapan kita. Ayo kita bersama-sama, sehingga nantinya kita dapat mendukung program pemerintah, baik di Kecamatan Airupas khususnya Indonesia pada umumnya. Barangkali ini kata sambutan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang berkurang di hati Bapak, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Adil Katalino, Basuramin Kasaruga, Basehat Kajibata. Horas. Dua. Terima kasih. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Dapil 5 Kabupaten Ketapang, Kasdi SIPSH, turut memberi apresiasi dan berterima kasih atas eksistensi etnis Batak yang ada di Kecamatan Airupas dan sekitarnya.
karena menjadi salah satu etnis yang membawa dampak positif bagi peradaban, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat. Saya juga mewakili pemerintah daerah Kabupaten Ketapang yang pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, khususnya etnis Batak yang ada di Kabupaten Ketapang, lebih khusus lagi di daerah Airpas dan sekitarnya. Saya ingat 30 tahun yang lalu saya ini bisa bicara begini karena peran serta dan bimbingan orang Batak. Nah, kan gitu. Jadi orang Batak memang telah memberikan kontribusi yang banyak bagi pembangunan daerah di Kabupaten Ketapang, lebih khusus lagi di Kecamatan Airpas dan sekitarnya. Kalau yang ada di sini ada Bang Sanggang, ada Bang Simanjuta, ada Bang Sibunun juga. Inilah orang-orang yang berkontribusi 30 tahun yang lalu yang bisa membangun peradaban, baik peradaban sosial budaya, perkembangan agama khususnya yang Kristen yang saya tahu, kan? Karena mereka inilah yang membawa berita-berita tentang Injil keselamatan itu dengan orang budaya sebahagian, dan saya lah hasil penginjilan itu juga salah satunya. Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih. Yang berikutnya tentunya dari sosial, di mana orang Batak juga telah kawin dengan orang Dayak. Jadi kontribusinya, kerjasamanya, akumulasinya, adaptasinya telah menjadi bahagian membangun peradaban Dayak, sehingga dulu orang Dayak tidak bisa sekolah, ketika dia kawin dengan orang Batak, anaknya di sekolahnya. Terima kasih Bapak Ibu dan etnis Batak. Yang berikutnya, pembangunan ekonomi. Orang Batak telah memberikan contoh-contoh kepada orang Dayak yang ada di sekitar, sehingga orang Dayak juga yang sekarang sedang punya mobil, walaupun mobilnya lebih banyak orang Batak, kan begitu. Atau paling tidak, orang Dayak juga sudah punya mobil karena mengikuti orang Batak pembangunan ekonomi, pengolahan sumber daya alam, sehingga orang Dayak juga mampu mengolah sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu menjadi sumber kehidupan dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada etnis Batak yang dimana kami juga telah menerima berkat. Kalau bukan orang Batak, gereja Katolik di belakangnya belum bisa dibangun juga. Karena itu membangun peradaban. Gereja-gereja yang ada di sekitar ini juga tidak akan terbangun juga kalau tidak ada orang Batak. Karena kontribusinya juga kan gitu. Oleh sebab itu 30 tahun lebih orang Batak berada di sini. Ya saya ingat ya, mungkin ada yang sebelumnya, tapi yang saya ingat ya 30 tahun yang lalu, tahun 90 dan 33 tahun yang lalu, orang Batak sudah ada menginjak tanah bertuah sangat menghulu air lepas tanah pegunungan ini. Jadi kehadiran orang Batak itu sangat memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan daerah, kemajuan ekonomi dan peradaban sosial budaya yang ada di daerah ini. Terima kasih untuk semuanya, dan kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat untuk buka tahun Peruan Batak setiap Kecamatan Airpas Sahora. Semoga damai sejahtera, Bapak Ibu diberikan kesehatan dan kedamaian, terus bekerja kemana Bapak Ibu ditempatkan oleh Tuhan sehingga tetap menjadi berkat. Akhir kata saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil kata yang menurut kami kita semoga bersengat kejutan.
Sebagai wujud peran aktif penguasa Roha dalam menjalin sinergisitas bersama pemerintah setempat, panitia memberikan cindera mata kepada Kepala Desa Airupas, Insinyur Matias Sembiring.
Selamat sore Bapak. Sore, Mbak. Baik, kami izin untuk bertanya beberapa hal tentang acara ini ya Pak. Baik Pak, apa itu Saroha dan sejak kapan ada di Airupas Pak? Oke, jadi Mbak, Saroha itu artinya kalau itu bahasa Batak kan itu sehati ya. Sehati sepikiran dalam hal sosial, terutama hal duka dan suka. Saroha itu berdiri kurang lebih tahun 1999. Kita bicarakan itu di rumah Bapak Sitanggang, Cici Sitanggang. Dan kita bicarakan itu ada kurang lebih 6 atau 7 keluarga. Karena kita pikirkan bahwa di Kecamatan Airupas ini untuk saling mengenal, saling memberi, saling hubungan supaya pertalian saudaraan lebih bagus, merasa kita perlu membuat satu paguyuban atau kumpulan, itu yang kita buat Saroha. Baik, Pak, perkumpulan ini apakah hanya ormas biasa atau perkumpulan yang berbadan hukum? Sementara ini Mbak, kita masih ormas yang biasa karena ini bergerak di bidang sosial, terutama di Saroha sendiri atau di suku Batak sendiri ada 5, ada Batak Toba, ada Batak Simalungun, ada Batak Mandailing, ada Batak Karo, dan ada Batak Pakpak. Jadi kita hanya meningkatkan solidaritas antar 5 Batak ini dulu, tujuan yang pertama. Memang kita berharap ke depan ini kalau bisa semakin berdampak positif terhadap secara khusus untuk Airupas dan terhadap NKRI, tidak menutup kemungkinan ini akan bisa berbadan hukum. Baik Pak, adakah visi misi atau tujuan yang ingin dicapai oleh perkumpulan ini ke depannya Pak? Iya, tujuan perkumpulan ini di samping untuk intern Batak itu, suku Batak itu sendiri, harapan kita kebersamaan itu, solidaritas sosial kita antar umat, antar etnis yang lain itu akan kita jalin. Maka kita buatlah pada saat ini seperti tema untuk mempererat silaturahmi antar umat, antar etnis yang ada di Kecamatan Airupas. Itulah. Baik Pak, adakah hal yang ingin disampaikan baik kepada masyarakat umum atau mungkin kepada anggota Saroha sendiri Pak? Ya,
Bagi anggota Sarawak sendiri, harapan kami sebagai pengurus, mari kita membuka diri, mari kita saling memberi, saling peduli kepada kumpulan ini, agar kumpulan ini semakin berdampak positif bagi Batak sendiri yang ada di Kecamatan Airupas dan sekitarnya. Tetapi tujuan kita yang paling besar adalah untuk Airupas dan etnis yang lain. Itu Baik dia. Bapak, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih, Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore adik. Baik Pak, mendengar pernyataan dari peserta acara hari ini bahwa Ya. sebenarnya perkumpulan ini sudah lama adanya namun baru bisa berkumpul hari ini Pak. Kira-kira penyebabnya apa Pak? Begini, saya ceritakan sejak awal ya. Kalau Punguan Saroha ini sudah berdiri sejak 1999. Dan boleh dikatakan selalu eksis. Eksis dalam pengertian kami setiap 3 bulan sekali mengadakan pertemuan, berpindah-pindah, tuan rumah itu berganti-ganti. Tetapi karena pandemi, yaitu kalau tidak salah terhitung 2020 ya, kalau tidak salah, lalu acara ini sedikit vakum atau vakum sama sekali. Itu mengingat dari secara nasional juga kita ada PPKM ya. Ada PPKM. Jadi selama PPKM kurang lebih ada 2 tahun penuh bahkan lebih memang kita tidak ada kegiatan.
Tetapi begitu PPKM sudah dibuka, pertemuan-pertemuan secara umum tidak bisa, kita merancang pada bulan Oktober tahun 2020 untuk acara yang sekarang. Jadi sesungguhnya kami atau Punggungan Sarohayu itu tidak takut. Hanya karena pandemilah maka ada kurang lebih 2 tahun tidak berlanjut atau tidak diadakan kegiatan rutin per 3 bulan atau minimal 3 kali dalam setahun. Ya, baik, dan akhirnya hari ini terrealisasi ya Pak? Hari ini puji dan syukur kepada Tuhan, pekerjaan panitia yang dibentuk dan setelah mengadakan rapat-rapat, entah berapa kali sudah, termasuk semua panitia memberikan pikiran hati untuk mewujudkan apa yang sudah boleh dikerjakan hari ini. Dan sekali lagi saya sebutkan berkat pertolongan Tuhan, pengasihan Tuhan. Kalau saya sih sebagai ketua melihat berjalan dengan baik, penuh kasih, dan boleh menjalin persaudaraan satu dengan yang lain. Bahkan kami boleh mengundang etnis yang lain loh. Kehadiran mereka benar-benar menghangatkan persaudaraan kami bersama-sama beberapa etnis yang ada di sini. Baik Pak, apa sih Pak program unggulan dari perkumpulan ini sendiri? Kalau berbicara program unggulan, kami ini kan ormas atau paguyuban masyarakat yang tidak bertujuan kepada profit. Kami hanya terutama menggalang persatuan dan kesatuan, baik di dalam anggota Saroha sendiri secara khusus, tetapi juga terhadap masyarakat dimanapun kami berada. Jadi program kami yang paling utama itu adalah menjaga kebersamaan, keharmonisan, kedamaian di mana kami berada. Tetapi untuk yang akan datang setelah Punggungan ini berjalan 20 tahunan lebih, kami melihat bahwa keberadaan kami tidak cukup sampai di situ. Seperti tahun 2022 di daerah Kalbar itu, khususnya kita di daerah Pehuluan ini ada bencana banjir. Dalam hal itu kami belum dapat menyentuh sedemikian rupa, itu dikarenakan kendala anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tetapi setelah acara ini panitia akan memikirkan mencoba membuka diri. Kalau nanti ada bencana alam, semoga tidak terjadi apa-apa, mungkin nanti Saroha akan membuka diri untuk itu atau memberikan sertifikasi.
Dari Kecamatan Airupas, Johnson melaporkan. Demikian Airupas News hari ini, saya Tiadora Aisli beserta kerabat kerja Airupas Plus pamit undur diri. Terima kasih Anda telah bersama kami dan sampai jumpa.